Hello guys, how are you today? Salam dari saya Madeline Kawoco. Pada saat-saat maraknya virus lagi, saya berdoa buat saudara-saudara yang saat ini sedang lockdown di rumah ya. Saudara, saya yakin sudah mulai banyak berdoa daripada baca semua berita-berita tentang corona di mana-mana. Saya hari-hari ini udah nggak baca lagi, udah nggak ngikutin, tapi saya berdoa dan saya mencoba untuk tune sama sorga aja ya. Dan hari-hari ini saya mendapatkan impresi di dalam roh saya. Impresi ini sangat kuat sekali, yaitu satu kalimat yang sangat penting sekali dan saya harus cari ayatnya di mana. Dan kalimat ini adalah the beginning of the birth pangs, dan saya cari ayatnya ada di Matius 24 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-7 ada dikatakan bahwa all this is just the start of the birth pangs. Di dalam bahasa Indonesianya ini adalah permulaan dari penderitaan atau permulaan sakit bersalin. Maaf ya. Ini jus kedondong. Ini udah malam jam 1.30. Kami baru aja selesai rapat. Kami berdoa dan kami mendapatkan kabar dari orang yang kami cintai bahwa beliau dipanggil Tuhan, yaitu Om Edwin dari Nederland. Dia sangat mencintai saya. 1 minggu lalu waktu saya mendapatkan kabar bahwa Om Edwin ini masuk ke rumah sakit, saya nangis saudara, saya nangis. Bahkan saya mau kirim forward ke rekan dekat pelayanan aja, saya udah nangis, saya mau hubungin Sis Monik, istrinya. Saya nggak kuat, saya nggak bisa, saya mau kirim message, saya nggak bisa, nangis terus saya. I know something would happen just like this. No. Akhirnya hari ini kami mendapatkan berita bahwa Om dipanggil Tuhan dan beliau sudah senang di sana bersama Bapa di surga, walaupun kami yang di sini yang ditinggal nangis-nangis. Masih beberapa lama lagi ketemunya. Anyway. Nah, saudara, ini adalah the beginning of the pangs. Masih permulaan. Kalau seseorang mengandung dan hampir mengeluarkan bayi, dikatakan bahwa ada awal sakit ya. Awal sakit, kemudian nanti sakitnya makin lagi, dan itu akan semakin sakit. Jadi saya mau ngomong juga nggak tega, nggak enak saya mau ngomongnya, tapi mau gimana lagi? Kalau Tuhan taruhkan ini di dalam hati saya, bahwa ini adalah baru permulaannya, nanti orang-orang akan berguguran lebih banyak lagi dan mereka akan di jalan-jalan pada ambruk seperti pohon yang daunnya gugur, dan daun ini berguguran di mana-mana seperti nggak layak sekali kematian itu ya. Nah saudara, ini yang terjadi, dan kematian ini, virus ini menimpa orang-orang besar, orang-orang kecil, tidak peduli siapa mereka, ditimpa penyakit virus corona saat ini. Jikalau zaman dulu itu ada penyakit tipes ya, dulu kan belum ditemukan tuh ya, seperti sekarang orang lagi cari vaksinnya apa gitu ya. Tipes zaman dulu belum ditemukan obatnya, orang mencari, akhirnya dapat obatnya. Kemudian kolera, kemudian ada lagi Spain virus ya, virus Spanyol, kemudian ada MERS,
lalu Ebola, ya, lalu ada tentunya kita tahu ada HIV, ada AIDS, ya, dan sekarang ini muncul Corona yang orang sedang mencari di mana-mana, orang berusaha membuat formula-formula untuk penyembuhan ini. Tapi kita yang rendah hati, Tuhan akan bisa memberikan obat-obat yang tidak terduga, yang mungkin sudah ada di sana, di luaran sana, dan Tuhan akan menunjukkan kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, saat-saat inilah orang-orang intelijen, orang-orang kaya, mereka menangis. Mereka bersedih dengan keadaannya. Kekayaan hampir tidak ada artinya karena penyakit ini membawa kematian di keluarga mereka, dan mereka, uang yang mereka cari bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk hilang begitu saja dan tidak berguna saat orang-orang yang mereka cintai ini telah tiada. Nah, saudara, yang bisa menghentikan penyakit ini hanyalah doa. Hanyalah doa. Saat-saat ini, saudara, ini saatnya kita ini rendah hati. Kita nggak bisa berbangga, sombong, dan berkata, nggak mungkin, aku ini kuat, aku ini sehat. Look, anak-anak muda juga banyak yang mati. Pendeta-pendeta banyak yang mati. Orang-orang beriman menyatakan imannya kuat pada mati, saudara. Kita nggak bisa berbangga, kita nggak bisa bilang bahwa dengan iman Tuhan lindungi saya, lalu saudara pelukin orang yang sudah ODP, ya, lalu saudara salaman sama semua orang dan sebagainya. No, we cannot, saudara. Itu adalah kesombongan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus takut akan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan merasa bijak. Itu firman Tuhan. Ya, Amsal 3 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap dirinya bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Nah, yang menyombongkan diri, mereka merasa mereka bijak. Ya, mereka dan saya sangat khawatir sekali kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Karena apa, saudara? Saat mereka berkata begitu, maka mereka dicobai loh. Mereka melontarkan kata-kata di udara. Mereka mencobai iblis, dan iblis punya hak legal untuk whatever. I don't like to say that. I don't. Tetapi bagi saudara yang mendengarkan saya hari ini, let's just be humble. Mari kita rendah hati. Jangan merasa diri kuat. Tentunya kita beriman, tetapi kita harus waspada. Kita waspada, saudara. Ya, waspada. Nah, saudara tahukah bahwa ini adalah pekerjaan si jahat? Pekerjaan si jahat. Iblis ini jahat sekali dan dia mau menghancurkan bumi ini, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya. Jadi ini belum apa-apanya, saudara, belum ada apa-apanya. Ini masih the beginning of the times, masih the beginning. Kita berdoa supaya ini berhenti, ya. Walaupun ada nubuatan di sana bahwa masih akan terus berlangsung, tetapi kita akan berdoa supaya pada nanti Paskah, itulah di mana darah Yesus dicurahkan, peringatan dari Passover, itu darah Yesus bisa menghapuskan semua dosa-dosa dan wabah virus di seluruh dunia. Saya membaca judul kemarin bahwa this time New York saat ini sudah, karena virus ini, New York telah berlutut. Artinya menyerah, udah nggak bisa apa-apa lagi selain mencari Tuhan. Itulah yang kita inginkan. Kita doakan, saudara, bahwa this coronavirus has brought New York to its knees. Ya,
New York itu pusat keuangan, pusat penelitian, pusat apa saja ada di sana. Dan jikalau New York sudah sampai bertekuk lutut mencari Tuhan, kiranya ini menjadi suatu pelajaran bagi seluruh dunia agar meniru apa yang dilakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengkomando agar virus ini berhenti. Virus ini bekerja seperti panah api di malam hari, yaitu sebabnya Mazmur 91 itu mengajarkan kepada kita bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka dia tidak akan kena panah, kena wabah di waktu malam, walaupun dia diserangkan kepada kita anak-anak Tuhan, kita tidak akan terkena itu. Tetapi kita bisa komen untuk dia tidak menyerang kepada keluarga-keluarga kita yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, dan kemudian juga lebih lagi kepada para pemimpin negara Indonesia di mana saudara berada, dan di seluruh dunia di mana murid-murid tersebar. Kita bisa mengkomando sebagaimana Tuhan bertanya kepada Nabi Yeskiel, apakah tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali, apakah bisa menyatu kembali? Dan Tuhan berkata, yes, itu bisa, dan kamulah yang harus mengatakannya. Jadi kita memperkatakan, kita mengkomando kepada tulang-tulang yang kering. Saudara-saudara yang sakit, saudara bisa komando tulang saudara yang kering. Saudara bisa mengkomando kepala saudara. Saudara bisa mengkomando seluruh organ tubuh saudara atau bagian-bagian yang membutuhkan komando, karena tulang-tulang yang kering aja bisa dikomando dan mereka menyatu dan mereka mencari masing-masing bagian-bagiannya dan akhirnya mereka membentuk suatu pasukan yang luar biasa. Itu yang namanya nggak mungkin banget bagi manusia. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tetapi Tuhan selalu bekerja di luar pikiran manusia, di luar common sense, di luar sistem dunia. Kalau dunia udah mati ya mati gitu ya. Tetapi ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pintu yang tertutup, kasus-kasus yang udah terkubur itu ternyata bisa, saudara, dibangkitkan kembali. Saudara mungkin punya kasus-kasus yang udah deadlock ya, udah nggak mungkin lah bagi saudara itu bisa dibangkitkan lagi. Saudara udah melupakannya, saudara kecewa mungkin, tetapi ternyata kita belajar bahwa yang seperti ini masih bisa dibangkitkan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu dekat sekali padamu, yaitu di mulutmu. Jadi dengan mulut kita mengkomando apa yang kita inginkan terjadi di bumi seperti di sorga. Dan jangan lupa firman Tuhan juga di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa engkau memperkatakan firman itu siang dan malam. Ya, kalau saudara misalnya saudara pergi ke dokter, saudara sakit dan dokter berkata kamu harus minum ini tablet 3 kali sehari, 2 tablet setiap kali minum. Berarti sehari harus 6 tablet, 3 kali sehari. Untuk sembuh, saudara harus mengikutinya. Tetapi gimana kalau misalnya saudara bilang, pahit, nggak enak nih, aku makan setengah aja deh, sehari setengah atau sehari 1. Ya, 1 tablet itu bagi 3 deh gitu. Sembuhnya kapan? Belum tentu sembuh, saudara ya, belum tentu sembuh. Nah, demikian juga firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita agar kita memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi banyak nggak dari saudara ngaku nih yang siang dan malam itu cuma nonton YouTube, cari
semua berita terbaru corona. Itu saudara tahu nggak? Itu vlogging saudara punya channel sama Tuhan. Kalau saudara lebih banyak mendengarkan berita dunia, maka yang masuk di sini adalah berita dunia, dan berita sorga itu kehambat gitu, kesumbat, nggak bisa masuk. Saudara doa kalau udah ngantuk, saudara doa hanya terima kasih Tuhan, dan ogah-ogahan, nggak serius sama Tuhan. Iya. Nah, itu sebabnya saat ini khususnya mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dan saudara bersihkan itu semua pencemaran jasmani rohani, nggak guna. Saya beberapa waktu lalu saya mendengarkan berita ini, saya buka, walaupun kebanyakan saya hanya baca judulnya aja, tetapi bagi saya mengganggu lintas news sorga gitu. Jadi saat saya singkirkan dan saya mulai tune lagi sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, saya bersihkan lagi panca indera jasmani rohani saya, dan kemudian saya mendapatkan kata-kata ini, the beginning of the bad times, dan kemudian saya mulai mendoakan, dan saya banyak mendoakan orang-orang yang sakit, dan mereka-mereka yang ikut doa kami, mereka banyak yang disembuhkan, banyak kesaksian-kesaksian, dan saya bersyukur untuk itu, bahwa mereka-mereka yang mau berdoa di front line, ya, menjadi pendoa, penjaga garis depan untuk berdoa bagi dunia ini, jadi penunggu, penjaga menara kota-kota, bangsa-bangsa. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan menyatakan banyak hal, dan ini menjadi pokok doa, dan saya banyak mendoakan keluarga-keluarga dan bangsa-bangsa. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, jangan sampai kita membuang waktu di hal-hal yang sia-sia, tetapi marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan untuk saat-saat seperti ini, dan ini belum apa-apanya saudara, masih the beginning of the bad times. Kan ada lagi kesusahan-kesusahan besar, untuk kita selalu waspada. Jangan mencobai, jangan tinggi hati. Karena pada saat Raja Nebukadnezar tinggi hati dan diperingatkan oleh Nabi Daniel, di Daniel 4, saudara bisa baca di sana, dia sudah diperingatkan agar dia tidak tinggi hati, dan ada waktu 1 tahun untuk merendahkan hati. Karena orang yang sudah sombong itu, saudara, untuk belajar rendah hati itu nggak gampang. Tetapi kalau mau belajar, Tuhan kasih kesempatan untuk raja ini rendah hati untuk belajar. Tetapi dia tidak mau dimuridkan oleh Daniel, dan dia meneruskan perbuatannya. Dan setelah 1 tahun itu kesempatan berakhir, dan akhirnya keputusan diturunkan, dia harus dihalau dari antara manusia, dan dia hidup dengan hewan-hewan selama 7 tahun, sampai dia mengakui, dia mendongak ke atas dan mengakui Tuhan itu sanggup mengangkat dan menurunkan siapa saja menurut kehendaknya. Jadi saat-saat ini saya garis bawahi, kita harus rendah hati, jangan mencobai, karena banyak hamba-hamba Tuhan meninggal. Politician, Perdana Menteri, Pangeran, sekarang pada kena coronavirus. Anak-anak muda, bayi-bayi, mereka pada meninggal. Kita tidak berbangga bahwa kita kuat atau whatever. Kita punya iman yang cukup mungkin untuk memindahkan gunung, apalagi salaman sama orang-orang yang kena virus dan sebagainya. No, kita harus rendah hati. Dan ini baru permulaannya. Itu sebabnya dunia membutuhkan saudara, dunia membutuhkan doa saudara. We can command
the viruses that flies at night. Kita bisa komen mereka supaya tidak menimpa kepada dunia dan keluarga dan orang-orang yang kita kasih dan kita sendiri. Doa saya dari PSCC Headquarters supaya saudara dilindungi dan belajar rendah hati untuk masuk dalam perlindungan yang maha tinggi. God bless you.